Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adatul Fatwa, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 4B. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan makalah Hukum Tata Negara dari kelompok 2 yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Asas Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sistem yang unik karena memadukan bentuk negara kesatuan dengan penerapan prinsip desentralisasi. Dalam bingkai pemerintahan republik yang menganut sistem presidensial, keseluruhan sistem ini dibingkai dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi dan paduan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Makalah tersebut menunjukkan bahwa pengertian pemerintahan tidak hanya terbatas pada struktur formal semata, melainkan mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan luas, namun tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusional. Susunan pemerintahan Indonesia terdiri dari berbagai lembaga negara yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di tingkat pusat, lembaga-lembaga seperti presiden dan para menteri, DPR dan DPD serta MA, MK, dan KY memiliki peran masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjamin adanya mekanisme check dan balance. Di tingkat daerah, pemerintahan dijalankan oleh gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD yang mengelola urusan-urusan daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pusat melalui prinsip desentralisasi. Salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Pasal ini telah mengalami perubahan signifikan pasca reformasi guna menyesuaikan sistem pemerintahan dengan semangat demokratisasi dan tuntunan otonomi daerah. Amandemen terhadap pasal 18 memberikan penegasan terhadap prinsip otonomi seluas-luasnya kepada daerah, menjamin hak masyarakat hukum adat, dan mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah secara demokratis melalui pemilihan langsung kepala daerah. Selanjutnya, makalah tersebut juga menyoroti 3 asas penting dalam hubungan pusat dan daerah, yaitu 1. Asas desentralisasi, memberikan kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Asas ini menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memperkuat kemandirian daerah. Yang kedua, asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada aparat atau instansi pemerintah pusat di daerah, seperti gubernur atau instansi vertikal. Asas ini bertujuan untuk efisiensi pemerintahan tanpa memberikan otonomi publik. Yang ketiga, asas tugas pembantuan, penugasan dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, seringkali bersifat teknis dan dilengkapi dengan pembiayaan dan sumber dana pendukung. Ini menjadi bentuk kerjasama antara pusat dan daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, Indonesia juga mengakui keberadaan daerah khusus dan daerah istimewa, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki status berbeda karena faktor sejarah, budaya, politik, dan hukum. Contohnya adalah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, daerah istimewa Yogyakarta dengan kesultanan yang unik, dan Provinsi Aceh dengan penerapan syariat Islam. Juga terdapat provinsi-provinsi di Papua
yang diberikan otonomi khusus guna melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjawab kebutuhan pembangunan yang kontekstual. Dengan segala kekayaan struktur dan keunikan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia mengandung potensi besar untuk menjadi sistem yang inklusif, adaptif, dan demokratis. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga besar, seperti inkonsistensi dalam pelaksanaan otonomi daerah, tumpang tindih kewenangan antar level pemerintahan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah, serta ketimpangan fiskal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tingkatan pemerintahan. Pada akhirnya, makalah tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip konstitusional, serta komitmen terhadap demokrasi, hukum, dan keadilan sosial. Dengan demikian, prinsip negara kesatuan tidak bertentangan dengan pelaksanaan otonomi daerah, melainkan saling melengkapi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin hanya ini untuk makalah kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.